Halo Sobat History of Java. Kali ini saya mengunjungi Pura Mangkunegaran. Serasa bernostalgia dengan masa lampau, mata kita akan dimanjakan dengan bangunan kuno, dan rasa ingin tahu akan terpuaskan dengan kisah sejarah yang ada. Di komplek Pura Mangkunegaran terdapat banyak bangunan maupun tempat-tempat yang mengandung kisahnya masing-masing. Tidak hanya yang ada di halaman bagian dalam Pura Mangkunegaran saja, melainkan juga yang berada di luar tembok, namun masih berada di lingkar dalam pagar istana. Di halaman depan Pura Mangkunegaran terlihat sebuah bangunan bercat putih besar nan megah, menyerupai pintu masuk sebuah benteng. Bangunan tersebut dikenal dengan Gedung Kavaleri Artileri. Gedung ini terletak di Jalan Ronggowarsito nomor 128, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lokasi gedung ini berada di Kompleks Pura Mangkunegaran, atau tepatnya berada di sebelah timur Pamedan Mangkunegaran. Pamedan adalah hamparan tanah lapang yang luas yang berada di depan sebelum kita masuk ke halaman dalam Pura Mangkunegaran. Hampir seperti alun-alun gitulah, tapi lebih kecil. Sesuai angka tahun yang tertera di gavel atau tembok bagian atas bangunan ini ada tulisan 1874. Gedung Kavaleri Artileri ini dibangun dan selesai pada tahun 1874. Semasa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV. Gedung ini merupakan bangunan bersejarah yang dulunya digunakan sebagai Tangsi Legiun Mangkunegaran, sedangkan Pamedan digunakan sebagai tempat latihan prajurit Kadipaten Mangkunegaran atau sebagai pusat kegiatan Legiun Mangkunegaran. Legiun Mangkunegaran merupakan unit militer Asia termodern pada zamannya, yakni didirikan atas perintah penguasa Perancis Napoleon Bonaparte. Pasti tidak asing dengan nama itu. Perancis yang waktu itu terlibat peperangan dengan Prusia, Rusia, dan Inggris memiliki angkatan darat terkuat di dunia ketika itu. Legiun Mangkunegaran pun dibentuk dengan mengadopsi Grande Armée dari Napoleon Bonaparte. Mangkunegara I sebagai penguasa Pura Mangkunegaran memiliki visi ke depan dan mampu mengadopsi gagasan modern pada zamannya, yakni organisasi militer ala Eropa, sekaligus terkuat di dunia. Mangkunegara I mengambil inisiatif membentuk pasukan ini ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, Herman Willem Daendels, datang ke Jawa. Legiun Mangkunegaran dibentuk dengan dua macam kepentingan, yaitu merupakan cadangan pasukan yang berguna untuk pasukan Hindia Belanda, dan juga sebagai alat politik yang digunakan untuk menakut-nakuti setiap usaha meniadakan politik pecah belah. Legiun yang awalnya berkekuatan 1.150 personel ini dibentuk tahun 1808 sebagai wadah untuk menampung dan membangun kembali kekuatan militer peninggalan pendahulunya, Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa. Dalam kiprahnya, Legiun Mangkunegaran memiliki banyak pengalaman tempur, seperti melawan pasukan Inggris, pasukan India-Inggris, bertempur di Bangka, terlibat Perang Jawa, terlibat Perang Aceh pada akhir 1873, menumpas gerakan radikal hingga akhirnya pada Perang Dunia II maksud saya, melawan militer fasis Jepang yang mendarat di Jawa. Menang dan kalah dialami Legiun Mangkunegaran ini. Legiun Mangkunegaran memiliki moto Mulat Sariro Angrosowani, yang berarti berani mawas diri. Setiap prajurit Legiun Mangkunegaran digembleng untuk berani dan siap mengoreksi diri atas segala kekurangan
dan kelebihan yang ada. Pasukan ini mendapat beragam pelatihan dari instruktur dari Perancis, Inggris, dan juga Belanda. Dituntut untuk pandai menggunakan tombak, sumpit, dan panah, serta senjata api maupun artileri seperti meriam. Dilatih juga mempunyai mobilitas tinggi dengan menggunakan kuda, sehingga komplit ada unsur infanteri, kavaleri, dan artileri tergabung jadi satu. Berkat adanya bantuan keuangan dari pemerintah Hindia Belanda, Legiun Mangkunegaran mampu bertahan sampai pada kekuasaan Mangkunegara ke-7. Gedung kavaleri artileri ini sepintas mirip dengan bangunan benteng. Dulu memang merupakan tempat kediaman bagi pasukan berkuda dan pasukan meriam. Pintu utama masuk tersebut berupa bangunan 2 lantai dengan konstruksi tanpa menggunakan struktur besi maupun baja. Gaya arsitekturnya adalah gaya arsitektur yang berkembang pada abad 19 Hindia Belanda.